Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sulistyowardini akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan saya pada modul 1.4a Budaya Positif. Beberapa kegiatan program pendidikan guru penggerak. Kegiatan program pendidikan guru penggerak modul 1.4 dimulai pada tanggal 12 sampai 27 Agustus 2022 dengan materi budaya positif. Adapun pelaksanaan pembelajaran tetap menggunakan LMS dan belajar merdeka. Alur belajar merdeka saya yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Jurnal refleksi yang saya gunakan adalah model DEAL yang dikembangkan oleh As dan Clayton tahun 2009. Mulai dari deskripsi pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H, what, when, where, who, why, and how, dan examination, analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan, rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dan articulation of learning, yaitu jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Bagaimana runtutan kegiatan yang dilakukan? Kegiatan pendidikan CGP 5 pada modul 1.4 dilaksanakan secara daring melalui LMS Guru Penggerak. Untuk pelaksanaan LMS tentunya kami dipandu dan dipantau oleh admin Balai Besar Guru Penggerak BBGP Provinsi Jawa Timur dan fasilitator. Pengalaman yang baru dan luar biasa ketika mempelajari modul 1.4 berbeda dengan modul sebelumnya, khususnya topik yang dipelajari bertambah dan semakin menantang. Selama 2 minggu lamanya saya sudah melewati pembelajaran daring ini dengan guru-guru hebat lainnya. Pengalaman apa yang terjadi? Kegiatan modul 1.4 dimulai dengan pembelajaran mulai dari diri. Pada kegiatan ini melakukan pengamatan dan merefleksi pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, menuliskan harapan-harapan dan ekspektasi yang ingin dikembangkan dalam diri kita. Selanjutnya kami melaksanakan diskusi dan kolaborasi dengan guru hebat CGP lainnya dalam satu kelas melalui eksplorasi konsep. Adapun yang menjadi topik adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dalam ruang kolaborasi yang dipandu oleh fasilitator dan didampingi oleh pengajar praktik, kami berdiskusi, menganalisa 4 kasus berdasarkan konsep bersama masing-masing kelompok inti, dampak, dan mempresentasikannya secara bergantian. Pada pembelajaran demonstrasi kontekstual, kami mendapat tugas mempraktekkan penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah yang diunggah ke channel YouTube. Selanjutnya kami diskusi bersama instruktur untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai konsep inti pada modul budaya positif. Memasuki alur koneksi antar materi, kami harus mengaitkan konsep budaya positif dengan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 serta menyusun langkah strategis yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kegiatan akhir pada alur merdeka adalah melaksanakan aksi nyata. Dalam kegiatan ini kami diwajibkan membuat sosialisasi budaya positif di sekolah. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa mempelajari modul 1.4 ini. Kapan kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan pendidikan CGP Angkatan 5 yang telah saya lewati terlaksana sesuai dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri dilaksanakan pada 12 Agustus 2022, eksplorasi konsep dilaksanakan tanggal 13 sampai 16 Agustus 2022, ruang kolaborasi dilaksanakan tanggal 18 sampai 19 Agustus 2002, demonstrasi kontekstual dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Agustus 2022, elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi dilaksanakan 23 sampai 24 Agustus 2022, dan aksi nyata saya lakukan pada tanggal 27 Agustus 2022. Siapa yang terlibat? Kegiatan pendidikan CGP Angkatan 5 tidak terlepas dari kolaborasi antara lain rekan guru hebat calon guru penggerak, fasilitator Ibu Ai Marhayanti Ahmad, pengajar praktik Ibu Eva Rusdia, instruktur Ibu Santi Susanto, kepala sekolah Ibu Nur Aini, dan rekan sejabat guru hebat SDN Gayam 1 Kota Kediri.
Di mana kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan pendidikan CGP Angkatan 5 di modul 1.4 ini dilaksanakan secara daring melalui LMS Guru Penggerak. Dalam kegiatan tersebut, kami dapat melaksanakannya di sekolah selepas jam mengajar dan di rumah. Sedangkan kegiatan aksi nyata dilaksanakan di sekolah. Mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan pendidikan CGP Angkatan 5 di modul 1.4 ini dilaksanakan dengan tujuan memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. 2. Membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan murid. Banyak sekali pengalaman dan hal-hal baru yang saya dapatkan dalam mempelajari modul 1.4 ini. Tentunya tidak terlepas dari peran fasilitator, pengajar praktik, instruktur, rekan CGP yang saling support dan niat dalam diri untuk terus belajar sepanjang hayat. Saya memahami dan akan selalu menerapkan budaya positif di sekolah. Tentunya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, komite sekolah, wali murid, dan tokoh masyarakat. Dengan terciptanya budaya positif di sekolah, mendukung murid menjadi pribadi yang seimbang dan bahagia. Pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari yaitu menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah dan di rumah, menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas, memahami 5 kebutuhan dasar manusia, memahami dan menerapkan 5 posisi kontrol sebagai pendidik, dan memahami dan menerapkan segitiga restitusi sebagai proses dialog antar guru dan siswa dalam penyelesaian masalah indisipliner. Rencana untuk perbaikan di masa mendatang yaitu selalu menjadi teladan dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah maupun di rumah. 2. Selalu berusaha memahami 5 dasar kebutuhan siswa agar tidak menghakimi siswa ketika berbuat atau melanggar aturan sekolah. 3. Berusaha menerapkan kontrol manajer dalam berinteraksi dengan siswa di sekolah. Dan terakhir, berusaha menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.